enak banget diajak ngomong. Jadi nanti kalau sesudah seminar ini ada talk show, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, ayo silahkan tanya sebanyak mungkin supaya kita bisa menggali, karena Pak Dokter ini punya pengetahuan yang luas banget tentang social anxiety disorder. Ya, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, kita panggilkan narasumber kita, Dr. David Budi, silahkan. Dr. David Budi, silahkan. Nah, sekarang siapa di antara kita semua yang pernah ngalamin itu dan belum selesai? Ayo belajar jujur, ya, belajar jujur, karena ini adalah tentang bagaimana cara kita merawat rumah Allah. Badan ini adalah rumah ibadah yang hidup. Jadi mau nggak mau, cara cucinya, cara kasih bensinnya, cara merawatnya harus paham dulu. Kalau nggak paham dan kemudian salah oli, salah makan, salah cara merawat, salah bahan bakar, salah nyimpennya, terus jadi hipertensi, cemas, depresi, anxiety, bipolar dan segala macam itu normal. Enak kan di mulut, tapi badanmu menderita setelahnya. Ya, makanya mau nggak sih kita ini belajar berdoa lewat waktu, rubah lewat pola makan. Hasilnya akan langsung kamu lihat mujizat Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang biasanya punya hipertensi akan sembuh dalam 3 minggu, asal berhenti makan karbohidrat. Yang punya diabetes mellitus lebih sulit. Udah kado rusak, mobil udah setengah sekarat, bengkel mesti masuk duluan. Kenapa? Kalau ngikutin puasanya orang normal, diabetes mellitus pasti pingsan. Ada caranya, ada metodenya untuk maju pelan-pelan. Penyakit diabetes itu ada terjadi karena ada faktor keturunan atau mungkin karena kesalahan mengatur pola makan. Karena keluarga saya tuh hampir keluarga besar saya, keluarga inti saya 70% semuanya kena diabetes, ada yang cuci darah, gagal ginjal. Oke. Jadi gini, kan tadi kita cerita tentang yang namanya epigenetik. Epigenetik itu pattern, ya. Jadi nggak ada yang namanya kamu dibawa oleh keturunan diabetes atau hipertensi, nggak ada. Dan sudah ada penelitian yang membuktikan dengan jelas, ada 2 keluarga kembar, yang satu gendut, yang satunya atletis, dan anaknya ditukar, maka anak si gendut berubah jadi atletis dan anak atletis berubah jadi gendut. Dokter ngomong gendutnya jangan kesini dong. Oh iya. Maaf. Kan udah langsung Ya? turun di makin. Nah, udah langsing. Jadi artinya apa yang dimaksud dengan salah berpikir keturunan adalah pola. Ya, di keluarga kamu coba koreksi kalau ada yang salah. Saya yakin tipekan pola makanmu adalah karbo dan pemakan manis, sweet tooth. Makan sehari pasti lebih dari 3 kali. Jadi kalau ditambah snack bisa 6. Benar? Ya. Itu kalau mau dirubah. Siang dok, sama Ya. saya karena saya mau tanya karena dari tadi disampaikan bahwa kita itu jangan makan karbo. Nah sebetulnya definisi mengenai karbo itu atau jenis makanannya apa aja? Karena pengertian karbo itu
apa yang saya ketahui sebagai orang awam, karbo itu banyak. Pisang juga mengandung karbo. Yes. Oatmeal itu bagus dan Yes. itu mengandung karbo. Jadi mungkin biar tidak jadi pengertiannya kalau karbo nggak boleh gitu. Gini, karena karbonnya terlalu tinggi untuk mereka. Kita nggak bisa mengaktifkan stem cell kalau karbohidratnya ketinggian. Insulin ketinggian akan menghentikan seluruh kemampuan penyembuhan. Memang ini jalur tercepat untuk mati tanpa bunuh diri. Ya, makan gula adalah jalur tercepat untuk mati tanpa bunuh diri. Makanya kalau pengen mati, ya udah jajan aja, nggak usah repot-repot, nggak usah didengerin. Mau makan gula, mau makan ini boleh, kopi 3 sendok gula, susu 4 sendok gula. Kalau perlu nasi dikasih gula semuanya boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau sehat kebalikan. Kalau kita pengen sehat, awet, sembuh, maka karbohidrat dikontrol. Kapan boleh makan pisang? Kalau kamu lagi olahraga. Kapan kamu boleh makan karbohidrat yang makanan yang mengandung karbohidrat? Kalau kamu mau olahraga. Jadi artinya kalau kehidupanmu cuma duduk manis anteng di rumah, nggak makan buah. Buahmu cuma sisa alpukat sama jeruk. Oke, terima kasih sekali lagi ya dokter Sama-sama, ya. terima kasih juga sudah diundang sini, sudah ketemu sama ibu-ibu Yang luar biasa ya dok ya. biasa. Yuk kita jadi contoh, yuk kita jadi terang, kita bantu untuk kita sendiri juga, untuk kemanusiaan juga. Ya. Sehingga kita semua mendapatkan sesuatu yang sangat baik ya Ibu, betul ya? Tapi yang lebih penting bukan cuma sekedar dapat pengetahuannya, dipraktekkan. Tadi dokter bilang laku, nah itu lakunya yang harus dikerjakan. Dokter, ini dari kami sedikit untuk bisa ini buat jalan. Ya, yuk kasih tepuk